Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebidia Ferdilia Syamsul Bahar, Stambuk B2 B1 21034, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Halu Oleo. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nurwati SE MSI atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang cukup menarik mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Di era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan multinasional harus memperhatikan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya dan peran sosial mereka di negara-negara asing. Nah, di sini kita akan membahas etika dan tanggung jawab sosial di negara-negara asing dalam era internasional, di mana ada beberapa isu penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan multinasional di beberapa tahun ke depan. Contohnya, tren pertumbuhan yang mulai berubah, di mana sekarang tren pertumbuhan mengarah pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan multinasional. Sebelum kita bahas bagaimana etika dan tanggung jawab sosial di era internasional, kita harus memahami apa perbedaan etika dan tanggung jawab sosial atau CSR. Etika adalah studi atau proses pembelajaran yang melibatkan pemahaman moralitas, berbeda dengan CSR melibatkan tindakan. Etika memiliki komponen yang sah di mana baik dan salahnya itu secara legal, berbeda dengan CSR di mana melibatkan tindakan-tindakan sukarela. Sehingga etika dan CSR ini merupakan dua komponen atau dua dimensi yang saling melengkapi untuk mengetahui profil sosial suatu perusahaan atau posisi perusahaan. Dunia manajemen internasional. Di sini kita coba bahas perusahaan General Electric atau kita kenal dengan GE dalam pendekatan strategisnya. Perusahaan General Electric atau GE telah mengubah fokus bisnisnya untuk mengkapitalisasi permintaan pertumbuhan barang dan jasa dalam rangka merespon tantangan sosial dan lingkungan. Pendekatan strategis menjadi makin umum di kalangan perusahaan-perusahaan multinasional untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan dan menjawab tantangan terkait sosial dan lingkungan dalam perspektif komersial. Sehingga perusahaan GE atau General Electric membuat dua bentuk inisiatif, yaitu Ecomagination dan Healthymagination. Apa sih Ecomagination dan Healthymagination? Ecomagination adalah inisiatif strategi GE menggunakan inovasi untuk melakukan efisiensi di seluruh dunia. Dengan memenuhi permintaan produk dan jasa yang ramah lingkungan, GE telah menambah nilai tambah perusahaan dan pemegang saham serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Menurut laporan tahunan GE tahun 2009, Healthymagination pada tahun ke-6 komitmen $6 miliar untuk memberikan perawatan yang lebih baik dengan biaya yang rendah bagi seluruh orang di dunia. Melalui dua inisiatif ini, Ecomagination dan Healthymagination, GE telah mencapai apa yang lebih dari yang diharapkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk membuat sesuatu yang berbeda bagi dunia. Menurut GE, masyarakat dunia atau masyarakat global merupakan pemegang saham yang penting bagi perusahaan multinasional. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu bagaimana sih contoh spesifik Ecomagination dan Healthymagination di perusahaan General Electric. Yang pertama, kita bahas tentang perusahaan nuklir Hitachi di California Utara milik GE, di mana sistem air limbah baru mengurangi penggunaan air sebesar 25 juta galon setiap tahunnya dan mencegah hampir 80 ton emisi karbon dioksida per tahun dan realisasi penghematan tahunan sebesar $160.000 dalam biaya dan energi. Bahkan teknologi bioreaktor membran mengubah limbah hingga 65 juta galon per hari menjadi air dingin yang dapat diolah dan dapat digunakan dalam fasilitas menarik dingin. Yang kedua, ada mesin Jenbacher milik GE, di mana mesin ini menangkap gas dari berbagai sumber, bahkan sampah sekalipun untuk menciptakan energi. Mesin Jenbacher ini adalah inti dari gas landfill untuk proyek energi yang disebutkan oleh Presiden Philip merupakan model proyek energi yang dapat diperbarui untuk Amerika Latin. Yang ketiga, ada sistem manajemen penerbangan atau yang biasa disingkat dengan FMS, Flight Management System untuk pesawat Boeing 737 milik GE, di mana sistem ini telah memperbolehkan pesawat dengan biaya bahan bakar rendah dan mengurangi emisi. Menurut laporan tahunan Ecomagination tahun 2008,
FMS memperbolehkan pilot-pilot menentukan juga mempertahankan ketinggian peluncuran dengan sangat efisien. Bahkan menurut penerbangan Skandinavia Amerika Serikat bahwa FMS akan menghemat penerbangan kisaran 10 juta dolar setiap tahunnya. Yang keempat, ada sistem komputerisasi kewalibrian milik GE, di mana seorang dokter membuat pasien sekitarnya menerima peringatan jika pasien tersebut berada di luar kisaran normal, dan tiap peringatan didukung oleh pencatatan-pencatatan pasien. Bahkan dokter-dokter di klinik memiliki tambahan waktu untuk memberikan praktek-praktek terbaik mereka berdasarkan bukti seperti pusat-pusat kesehatan yang memiliki dan menggunakan kewalibrian. Selanjutnya, para peneliti-peneliti GE sedang mengembangkan teknologi baru untuk sistem pencitraan resonansi magnetik atau yang kita lebih kenal dengan MRI. Tentunya pengembangan MRI akan memungkinkan lebih dari 10.000 rumah sakit di seluruh dunia memiliki MRI untuk pertama kalinya. Jika para peneliti ini berhasil mengembangkan krirogen bebas untuk MRI, tentunya jutaan orang akan dapat memiliki akses untuk MRI. Yang terakhir ada Viscan yang merupakan produk baru dari GE, di mana Viscan ini memiliki kemampuan yang luar biasa dengan ukuran yang sangat kecil dan dapat melakukan pemeriksaan ke dalam tubuh manusia yang biasanya membutuhkan ruangan dengan penuh peralatan. Akses informasi yang diberikan juga cukup bernilai karena dapat mendeteksi penyakit dan cedera yang lebih cepat. Baik, selanjutnya kita bahas terkait komitmen strategis. Nah, karena GE atau General Electric telah membuat Eco-Magination dan Healthy Magination sebagai strategi jangka panjangnya, sehingga GE telah mengidentifikasi komitmen strategis untuk mencapai tujuannya. Nah, pada laporan tahunan GE tahun 2008 disebutkan ada 5 strategi Eco-Magination oleh GE. Yang pertama ada peningkatan pendapatan dari produk Eco-Magination. Yang kedua ada peningkatan investasi pada riset dan pengembangan. Yang ketiga ada penurunan emisi gas rumah kaca. Yang keempat ada penurunan penggunaan air. Dan yang kelima yaitu publikasi tentang Eco-Magination. Baik, selanjutnya GE telah menggambarkan strategi Healthy Magination-nya dalam laporan tahunan tahun 2008, diantaranya yang pertama, bekerja sama dengan mitra-mitra untuk fokus berinovasi pada kebutuhan-kebutuhan yang kritis. Yang kedua, memperluas usaha kesehatan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan gap nilai. Yang keempat, menginvestasikan 3 miliar untuk riset pengembangan, 2 miliar untuk keuangan, dan 1 miliar untuk teknologi. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu terus mempublikasi dan melaporkan kemajuan Healthy Magination. Tadi kita sudah bahas bersama bagaimana perusahaan General Electric atau GE. Di sini kita ketahui bersama bahwa GE atau General Electric tidak hanya menyelesaikan dua isu paling utama di dunia, yaitu energi dan kesehatan, tetapi juga melakukan penghematan biaya bagi GE sendiri dan konsumennya. GE telah menurunkan biaya lebih dari 100 juta dolar melalui Eco-Magination pada tahun 2005. Dengan beberapa perkiraan, total komponen ramah lingkungan atas program pendorong global saat ini melebihi 400 miliar dolar. Nah, GE juga telah membuat hal mungkin bagi rumah sakit Amerika untuk memangkas biaya-biaya sebesar 91 juta dolar dengan menyederhanakan proses dan menyiapkan alat-alat yang benar untuk mengatasi kebutuhan pasien. Nah, Eco-Magination dan Healthy Magination yang dilakukan oleh GE merupakan contoh sederhana dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, berdasarkan pemaparan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa GE telah mengubah strategi bisnisnya dari strategi merespon pasar tradisional ke pendekatan yang lebih luas, yaitu menggabungkan antara tujuan bisnis dan tujuan sosial dan lingkungan. GE telah mengubah radikal berpikir menjadi fokus yang diharapkan, yaitu meningkatkan permintaan barang dan jasa yang ramah lingkungan serta berkontribusi meningkatkan perbaikan terhadap pelayanan kesehatan utamanya pada masyarakat miskin dan pedesaan. Nah,
Ecomagination dikatakan sebagai komitmen GE memberikan kontribusi pada ekologi berkelanjutan, sedangkan inisiatif Healthy Imagination difokuskan kepada pengembangan dan penyebaran peralatan berbiaya rendah. Itulah tadi presentasi materi terkait etika dan tanggung jawab sosial dengan pendekatan perusahaan General Electric dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.